Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fasila, NIM 182300132, Prodi Perbankan Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pengendalian manajemen. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui pengertiannya. Yang pertama yaitu sistem. Sistem merupakan suatu cara tertentu yang dilakukan berulang-ulang untuk melaksanakan sesuatu atau sekelompok aktivitas. Selanjutnya yaitu pengendalian. Pengendalian adalah proses penetapan standar agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Selanjutnya yaitu manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah suatu alat atau cara yang terstruktur yang digunakan oleh manajer untuk memastikan bahwa orang-orang yang diawasinya mengimplementasikannya strategi yang dimaksud. Sistem pengendalian manajemen adalah proses di mana manajemen mempengaruhi anggota organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Aktivitasnya meliputi yaitu perencanaan, apa yang harus dilakukan, yang kedua koordinasi atas berbagai bagian yang dalam organisasi, yang ketiga komunikasi atas informasi, yang keempat evaluasi atas informasi, yang kelima, mengambil keputusan atas tindakan tertentu. Yang keenam yaitu mempengaruhi orang untuk merubah perilaku orang. Pengendalian manajemen, proses di mana manajemen mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi. Yang pertama kegiatannya, ada 6. Yang pertama yaitu merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. Yang kedua, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi. Yang keempat, mengevaluasi informasi. Yang kelima, memutuskan tindakan apa yang harus diambil. Yang keenam, yaitu mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. Yang kedua yaitu karakteristiknya terbagi menjadi 4. Yang pertama, membutuhkan planning untuk penentuan standar. Yang kedua, tidak bersifat otomatis, tetapi sistematis, keputusan yang dibuat berdasarkan pada prosedur. Yang ketiga, perlu koordinasi antara anggota organisasi. Yang keempat, ketidakjelasan hubungan antara tindakan apa yang ingin dicapai untuk menciptakan kondisi yang diinginkan. Sistem pengendalian manajemen berbeda dengan pengendalian sederhana. Proses pengendalian yang dipergunakan manajemen menggunakan elemen dasar pengendalian, yaitu yang pertama pelacak atau detektor, informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Yang kedua, penilaian, perbandingan informasi tersebut dengan keadaan yang diinginkan. Yang ketiga, efektor, melakukan koreksi terhadap perbedaan signifikan antara keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan. Yang terakhir yaitu jaringan komunikasi, perangkat yang meneruskan informasi dari detektor, assessor, dan efektor. Namun, ada perbedaan signifikan antara pengendalian manajemen dengan proses pengendalian sederhana. Adapun perbedaannya sebagai berikut. Yang pertama, standar pengendalian manajemen tidak dapat ditetapkan di muka. Standar lebih ditentukan oleh hasil dari proses perencanaan yang berkesinambungan. Yang kedua, yaitu pengendalian manajemen tidak otomatis karena berkaitan dengan faktor manusia. Yang ketiga, yaitu pengendalian manajemen membutuhkan koordinasi antar individual. Yang keempat, hubungan antara tindakan yang harus dilakukan dengan perilaku yang diharapkan tidak tegas. Yang terakhir yaitu pengendalian yang optimal adalah pengendalian oleh diri sendiri atau self-control. Selanjutnya yaitu pengendalian tugas. Pengendalian tugas adalah proses untuk memastikan bahwa
Tugas yang telah ditentukan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Otoritas jangka pendek difokuskan pada proses pengendalian. Perbedaan antara formulasi strategi dan pengendalian manajemen yaitu formulasi strategi adalah proses pengambilan keputusan strategi baru. Pengendalian manajemen adalah proses implementasi strategi tersebut. Perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Perbedaannya yaitu pengendalian manajemen, faktor manusia merupakan faktor penting, sedangkan pengendalian tugas yaitu faktor manusia merupakan faktor yang sifatnya khusus. Yang kedua, antar manajer saling berinteraksi, sedangkan pengendalian tugas, interaksi karyawan relatif kecil. Pengendalian manajemen yang ketiga yaitu fokus pada satu unit organisasi, sedangkan pengendalian tugas yaitu fokus pada satu bagian tugas. Yang keempat yaitu berhubungan dengan seluruh kegiatan perusahaan, sedangkan di pengendalian tugas yaitu berhubungan dengan satu tugas tertentu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.